Nah, selain SDS page, ada satu jenis page lain ya, yang juga dikenal oleh para saintis yang bekerja dengan protein, namanya adalah native page. Ya. Perbedaan antara native page dan SDS page tentu saja terletak pada untuk native itu tidak ada penambahan SDS. Ya, SDS ini adalah sodium itu Na+, ya. Dodecyl sulfat ini adalah deterjen yang bermuatan negatif. Ini tidak ada untuk kasus native page. Sehingga kalau SDS page tadi migrasi protein bergantung pada muatan, ya, dimana kalau dia semakin negatif, saya ralat ya, bergantung pada ukuran saja yang kemudian kamu bandingkan dengan marker. Kalau native ini akan bermigrasi bergantung pada dua hal. Bergantung pada ukuran, tapi juga bergantung pada muatan. Jadi kalau setup gelnya, kamu lihat itu akan sama saja ya. Ini ada well-nya, kemudian nanti dia akan bergerak. Tapi kalau tidak ditambahkan SDS page, nanti yang muatannya lebih negatif, meskipun dia besar ukurannya, dia akan tetap dapat bermigrasi dengan jarak yang jauh. Karena muatannya negatif, ya, muatannya negatif, dia akan mudah bergerak ke kutub yang positif saat kita berikan tegangan listrik atau arus listrik, ya. Oleh sebab itu native page ini lebih jarang digunakan daripada SDS page. Karena biasanya cukup kita ingin bandingkan ukuran saja. Kalau native tidak hanya ukuran tapi ada juga faktor muatan yang akan mempengaruhi migrasi dari protein pada gel, ya. Sehingga biasanya kita akan gunakan yang SDS page. Lalu sekarang pertanyaannya tentu saja kapan digunakan native page, ya. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, native page itu minus, ya, tidak ada SDS. Artinya tidak ada denaturasi, ya kan? Tidak ada denaturasi, sehingga saat kita melakukan page tapi tidak ada SDS, tidak ada deterjen yang bersifat denaturan, nah protein itu nanti akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif dalam kondisi native-nya, ya, makanya namanya native page. Jadi dia akan menjaga struktur tersiernya, ya, atau dalam kata lain dia masih aktif. Kalau kita melakukan SDS page itu proteinnya tidak lagi aktif, ya. Kalau kita gunakan SDS page, ini tambah SDS jadi dia SDS page, itu proteinnya tidak aktif sebab ada deterjen yang sifatnya denaturan atau menyebabkan denaturasi. Nah, native page ini keistimewaannya adalah tidak ada denaturasi. Sehingga pada gel ini enzimnya bersifat aktif. Nah, inilah prinsip dasar suatu teknik yang dinamakan zimografi. Zimografi, kemudian hasilnya nanti namanya adalah zimogram. Oh ya, kalau gel elektroforesis itu hasilnya itu diberi nama elektroforegram, ya. Karena prosesnya elektroforesis, hasilnya adalah elektroforegram. Nah, zimografi ini adalah suatu cara, ya, untuk uji aktivitas enzim. Umumnya adalah hidrolase. Tapi ini dilakukan pada native gel. Ya. Jadi zimografi merupakan
suatu uji kualitatif ya, kualitatif aktivitas enzim pada suatu native gel. Nah, ini akan bermanfaat misalkan kita ingin tahu berapa ukuran suatu enzim, misalnya amilase ya. Katakan kita punya crude extract ya, ada crude extract, kemudian dimasukkan ke dalam sumur ya kan. Lalu nanti dia akan muncul dalam bentuk misalnya 4 pita. Nah, kita ingin mengetahui di antara 4 pita ini ada atau tidak, ada amilase atau tidak. Ya kan? Nah, zimografi ini bermanfaat untuk kasus seperti ini. Jadi caranya adalah gel. Ini ya. Gel ini kita tambahkan dengan substratnya amilase. Tapi substrat tersebut saat dia menjadi produk, dia harus ada perubahan warna ya. Jadi gel ini kita rendam di dalam sebuah substrat. Misalnya kalau amilase itu adalah pati ya, misalnya ya. Pati atau amilum yang dicampurkan dengan Ki dalam I2. Nah, pati atau amilum dengan Ki I2 itu akan menimbulkan warna biru. Ya, dia berwarna biru. Sehingga nanti gel ini karena dia dicemplungkan ya ke dalam pati amilum plus Ki I2, dia semuanya akan berwarna biru. Ya, termasuk 4 pita ini nanti juga akan muncul warna biru. Namun, kalau ada amilase ini tugasnya mendegradasi pati. Sehingga patinya akan terpotong-potong oleh amilase. Dia tidak lagi bisa berinteraksi dengan Ki I2. Maka warna biru tidak akan terbentuk. Sehingga di antara 4 pita ini nanti kita akan temukan salah satunya, misalnya ini ya. Ini nanti akan ada daerah yang bening. Jadi seluruh gel nanti berwarna biru, termasuk pita ini biru, itu juga biru. Kemudian daerah ini juga, selama tidak ada amilase, karena dia dicemplungkan, gel ini dicemplungkan ke dalam larutan pati atau amilum plus Ki I2, ini semuanya akan berwarna biru. Akibat adanya interaksi antara pati dengan Ki I2, itu sudah warna khasnya. Tapi kalau ada amilase, misalnya di pita ini, amilase itu akan mendegradasi pati sehingga tidak akan terbentuk warna biru. Maka pita yang kita lihat akan menjadi bening. Nah, tandanya pita ini ya adalah pita amilase. Nah, dengan demikian kita juga bisa mengetahui bahwa crude extract ini dia betul mengandung amilase. Nah, ini namanya adalah teknik zimografi. Uji aktivitas enzim, tetapi dia di dalam gel. Tentu saja, agar teknik ini berhasil, kita harus gunakan native page. Tidak bisa kita gunakan SDS page. Sebab seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada SDS akan terjadi denaturasi dan enzim yang ada dalam gel itu sudah bersifat tidak aktif. Sehingga nanti tidak akan muncul daerah bening seperti pada zimografi native page.